Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Solo. Ribuan anak sekolah di Kota Pariaman mengikuti pawai alegoris. Di informasi pertama, saudara, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Solo. Beruntung kebakaran lahan dengan luas mencapai 3 hektar tersebut tidak meluas ke pemukiman warga. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Solo, tepatnya di Jorong Salikiah, Nagari Sulit Air, Kecamatan 10 Koto di atas. Kasiop Damkar Kabupaten Solo mengatakan api yang membesar hampir mendekati pemukiman warga sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Diketahui kebakaran menghanguskan lahan di Nagari Sulit Air, yaitu seluas 3 hektar. Laporan kebakaran masuk sekitar pukul 18.33 waktu Indonesia Barat. Selang beberapa menit kemudian, satu armada damkar Sumani dengan 8 orang personil langsung berangkat menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena medan yang sulit seperti akses jalan yang sempit dan menanjak, serta sulitnya sumber air. Hingga akhirnya api dapat dipadamkan sepenuhnya pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Situasi di lokasi sudah dinyatakan aman terkendali dan pihak damkar mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor ke pos damkar terdekat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran di lingkungan sekitar. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Pasca kebakaran lahan yang kembali terjadi di Kabupaten Solo dengan luas lahan yang terdampak mencapai 3 hektar. Terpantau berdasarkan data dari BPBD Sumatera Barat, diperkirakan jumlah total lahan yang terdampak karhutla di Kabupaten Solo mencapai 800 hektar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumatera Barat mencatat luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga pertengahan tahun 2025 mencapai 1.116,37 hektar. Data tersebut dikeluarkan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB BPBD Sumatera Barat akhir Juli 2025 berdasarkan situs Sipongi, yakni sistem pemantauan karhutla yang dikelola Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Sementara beberapa waktu terakhir, kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Solo yang menyebabkan lebih kurang 3 hektar lahan terbakar. Berdasarkan informasi dari juru bicara BPBD Sumatera Barat, hingga saat ini untuk Kabupaten Solo tercatat sudah 800 hektar lahan yang terdampak karhutla. Iya, jadi untuk total kita itu ini kan masih data yang belum stabil, masih simpang siur datanya. Kalau Kabupaten Solo itu sudah totalnya sekitar 800 hektar ya total semua. Nah, kemudian yang besar itu memang di 50 kota dan si Junjung kemarin. Ya, kalau untuk Solo sebenarnya secara umum udah melandai ya, dan juga rata-rata curah hujan sudah turun di beberapa wilayah di Kabupaten Solo, terutama wilayah-wilayah yang selama ini berpotensi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Selain itu tercatat ribuan hektar wilayah yang terdampak dan tersebar di 11 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Namun karhutla paling besar terjadi di Kabupaten 50 Kota seluas 886,87 hektar dan Kabupaten Sijunjung 108,5 hektar. BPBD Sumatera Barat mengimbau masyarakat untuk terus waspada dengan potensi kebakaran yang bisa saja terjadi sebab kondisi hujan di beberapa daerah masih terbilang minim, menyebabkan potensi terjadinya kebakaran masih cukup tinggi. Afrinur Zakia, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat.